Jujur dan amanah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam di channel kesayangan kita, PAI TV Balikpapan, channel edukatif dan inspiratif sahabat belajar di tengah pandemi. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak soleh dan solehah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jujur disayang Allah dan amanah. Sekarang apa sih selanjutnya? Sikap apa sih yang dapat membuat kita menjadi anak yang soleh? Yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua, serta hormat dan patuh kepada guru dan menghargai teman. Mengapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua kita, bapak ibu kita yang telah berjasa mengasuh kita. Terlebih-lebih ibu. Bayangkan 9 bulan 10 hari kita berada di dalam kandungan ibu. Ibu capek kemana-mana membawa perut yang besar, pinggangnya sakit, mau makan tidak enak, terkadang muntah, pusing terus. Tetapi itu beliau lakukan dengan senang tanpa merasa kecewa, tanpa rasa marah, dan tanpa menyesal sama sekali. Setelah 9 bulan, ibu mengandung kita, lahir kita. Apakah kemudian selesai penderitaan ibu? Tidak. Pada waktu melahirkan, nyawa taruhannya. Dan di saat sudah lahir, pernah enggak kita dengar waktu ibu lahir, bertaruh nyawa? Akhirnya, oe, kamu lahir. Ada enggak ibu mengatakan, dasar ya, gara-gara kamu aku enggak bisa ngapa-ngapain? Ada enggak kayak gitu? Tidak ada, anakku. Setelah bayi lahir, walaupun sakit dan taruhan nyawa, mendengar tangisanmu yang pada waktu lahir, hilang rasa sakit yang dirasakan selama 9 bulan. Apakah sampai situ juga penderitaan ibu? Belum. Kalau malam lagi enak-enak tidur, harusnya ibu bapak istirahat, kamu nangis, ibu menggendong menyusui kita. Itulah perjuangan seorang ibu. Oleh karena itu kita harus hormat dan patuh kepada ibu. Bagaimana dengan bapak? Bapak begitu juga, sangat berjasa kepada kita. Beliau bekerja siang dan malam. Walaupun hujan, panas, tetap bekerja mencari nafkah. Untuk apa? Kebutuhan kita, keperluan kita sekolah, keperluan makan, dan lain sebagainya. Bahkan beliau berdua tidak akan makan sebelum kalian makan. Apa yang dipikirkan? Bagaimana sekolah anakku, bagaimana kesehatan anakku, bagaimana dan lain sebagainya. Itulah mengapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak.
Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membalas semua jasa kedua orang tua ini? Jawabannya tidak akan ada yang bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Misalnya suatu saat kita kaya, harta kita kasih kepada semua orang tua. Kamu punya gunung emas, kamu kasih kepada kedua orang tua. Itu belum bisa membalas jasa kedua orang tua. Terus bagaimana caranya, Pak? Minimal kita berbuat baik kepada dia. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai di usia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang sopan. Anak-anak soleh dan soleha, ada beberapa contoh bagaimana caranya hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Karena memang untuk membalas jasa beliau kita tidak bisa. Salah satunya adalah apabila orang tua menasihati kita, kita harus mendengarkan dengan baik. Kemudian kita patuh kepada nasihatnya, diikutin nasihatnya. Jangan orang tuanya nasihatin, dia ngomong terus atau dibantah. Atau orang tuanya nasihatin, maaf, dikacangin. Dia enak-enak main HP, main game, dicuekin aja orang tuanya. Atau yang lebih parah lagi, orang tuanya nasihat, diam-diam direkam. Enak nih dibuat konten, dijadikan video, diviralkan. Ini namanya nggak sopan dan kurang ajar. Jadi anak yang baik bagaimana? Orang tua ngasih nasihat, kita wajib mendengarkan dengan baik. Tidak boleh membantah. Kemudian laksanakan nasihat itu. Kemudian rajin sholat, rajin belajar. Orang tua kita akan senang. Ya Allah, alhamdulillah anakku sholat, anakku belajar. Karena harapan beliau kalian menjadi anak-anak yang sukses. Caranya bagaimana? Ya tentunya dengan rajin belajar. Makanya di saat beliau berdua melihat kalian belajar, beliau sangat senang hatinya. Kemudian kalau kalian sanggup membantu orang tua, lakukan. Ya yang ringan-ringan sajalah, misalnya nyapu-nyapu di rumah, paling tidak cuci piring, kemudian bersihkan tempat tidur kalian sendiri. Minimal dari hal-hal yang sekecil itu. Kalau tidak bisa bantu, minimal jangan bikin orang tua ribet atau bikin orang tua repot. Pulang sekolah contohnya, belum apa-apa masuk, "Assalamualaikum", bajunya langsung dibuka, buang sembarangan, tasnya langsung dilempar sembarangan. Ini namanya sudah tidak bantu, malah menyusahkan orang tua. Harusnya bagaimana?
pulang sekolah, assalamualaikum, cium tangan bapak, cium tangan ibu kalau ada. Baju kotor taruh tempat kotor, tasnya ditaruh di tempatnya. Seperti itu. Paling tidak kita meringankan kerja orang tua kalau kita belum bisa membantu beliau. Dan jangan lupa selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik setelah sholat maupun dalam keadaan apapun. Berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni juga kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak-anak soleh dan solehah, itulah beberapa cara dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Paling tidak itu tidak membuat hati mereka jengkel, tidak membuat hati mereka marah. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa beliau berdua. Ingat, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua kita. Baik anak-anak soleh dan solehah, selanjutnya menjadi anak soleh yaitu dengan cara hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru telah berjasa mendidik kita, mengajarkan kita. Kalau orang tua selain mendidik dan mengajarkan kita, beliau juga merawat. Guru adalah orang tua kita, baik di sekolah. Beliau mendidik kita, mengajarkan kita mulai yang awalnya tidak bisa baca, akhirnya bisa baca. Diajarkan juga oleh guru mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana Pak caranya menghormati guru? Ini ada beberapa contoh cara kita hormat pada guru. Salah satunya apabila kita bertemu dengan guru, kita senyum, mengucapkan salam, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Kalau bisa senyum, tambahkan salim tangan beliau. Seperti itu. Jangan ketemu dengan gurunya langsung lewat aja, lari, bisyung. Atau dari jauh, Pak. Itu nggak sopan namanya, ya. Jadi ada guru, kita harus sopan. Kemudian kalau guru memberi tugas, harus segera kita kerjakan. Ada PR, dikerjakan. Ini salah satu cara kita hormat dan patuh kepada guru. Diselesaikan dengan giat, tanpa malas-malasan. Diselesaikan tepat waktu. Kemudian apabila guru menasehati, kita juga harus mendengarkan dengan baik. Tidak boleh di saat guru menjelaskan atau menasehati kita ngomong sendiri, ngobrol sama temennya, atau males-malesan. Kita harus dengarin nasihat beliau. Guru ngajar, lagi menerangkan, tidak boleh dipotong. Guru lagi ngejarkan, Pak, tidak boleh. Kan mau nanya, Pak. Nah, kalau mau bertanya ada caranya. Nanti setelah gurunya selesai menerangkan, guru akan memberi waktu untuk bertanya. Kalau dulu gurunya tidak memberi waktu bertanya, bagaimana, Pak? Kita tunggu gurunya selesai menerangkan, kemudian gurunya diam, tapi tidak memberi waktu bertanya, bolehlah kita angkat tangan. Pak, Bu, saya mau nanya, ada yang nggak paham. Itu pun dengan suara yang sopan, ya. Jadi tidak boleh kita berkata kasar kepada guru, kita harus sopan. Suaranya dengan lemah lembut, tidak boleh memotong pembicaraan guru.
Kemudian pada saat guru sedang mengajar, kita harus duduk mendengarkan, tenang, tidak boleh mengganggu temannya sehingga membuat keributan-keributan di dalam kelas. Kalau kita mau keluar, ada gurunya izin, tidak boleh langsung nyelonong saja. Mau pipis, langsung lari, tidak sopan. Permisi dulu sama gurunya. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru. Nah, anak-anak, sekarang kalian telah mengerti bagaimana sih caranya hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru. Itulah beberapa cara agar kita menjadi anak soleh. Selanjutnya, agar kita dapat menjadi anak soleh, yaitu kita harus menghargai sesama teman. Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anak soleh dan solehah, santun berarti halus budi pekertinya, baik bahasanya dan sopan tingkah lakunya. Orang santun ini biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasih sayang, dan suka menolong orang lain. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Tidak suka meremehkan orang lain. Orang yang tidak menghargai orang lain atau yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha penyayang, maha pengasih, maha pemaaf, maha penyantun kepada semua makhluknya. Sebagai anak muslim, kita hendaknya mampu menjadi orang yang santun dan selalu menghargai teman, baik itu teman yang sama keyakinannya maupun yang berbeda keyakinannya dengan kita. Sikap santun dan menghargai teman dapat kita lakukan dalam setiap perilaku kita sehari-hari. Misalnya, mengucapkan salam, selalu memperhatikan, dan bermuka manis, berseri-seri, bersenyum saat bertemu dengan orang lain maupun teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya dengan bermuka manis. Bila kamu bertemu dengan saudaramu, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak berkata kasar dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Berteman tanpa pilih kasih. Oh, yang kaya ditemanin, yang miskin tidak ditemanin, yang ini ditemanin, si itu dimusuhin. Tidak boleh seperti itu.
bersahabat dan bermain dengan siapa saja. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa kepada kita, yang telah membantu kita, yang telah menolong kita. Kemudian jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu untuk minta maaf kepada siapa saja, baik kepada teman, kepada orang lain, apabila kita berbuat salah atau perbuatan kita menyinggung perasaan mereka. Kita tidak boleh malu untuk meminta maaf. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Dan semoga kita semua menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang memiliki sikap santun dan selalu menghargai siapa saja, baik teman maupun orang lain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Anak-anak soleh dan solehah, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.